Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky Ramadhani. Pada hari ini saya akan menjadi moderator acara Nursing Talk Series 4 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Keperawatan atau HMPK UGM. Nah, tentunya saya nggak sendirian nih hari ini. Saya ditemani oleh dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Dengan Bu Eno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Eno. Sore Mbak Dian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak. Sehat. Kemudian Pak Muji. Pak Muji gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya. Oh ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita sudah berjumpa dengan dua narasumber yang sangat luar biasa ini. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan dua narasumber yang hebat ini dulu ya. Saya bacakan CV-nya. Yang pertama adalah dengan Bu Retno Dwi Rohyanti. Ya, Bu Retno. Nah, Bu Retno ini mempunyai pengalaman yang sangat banyak ya. Dan saat ini bekerja di RSPP atau Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta. Nah, beliau juga awalnya ini sebagai perawat ICU, kemudian sebagai perawat IPCN di RSPP. Kemudian untuk Pak Muji, ini adalah perawat kamar bedah di Rumah Sakit Akademik UGM. Dan saat ini juga menjadi Wakil Ketua Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya Pak Muji ya. Oke, dan sudah sangat banyak sekali juga nih pengalaman dari Pak Muji. Jadi sangat tepat sekali kita menghadirkan dua narasumber kita pada hari ini. Oke, selanjutnya hari ini itu kita akan berbincang dengan tema Infectious Disease Awareness, Prevention, and Management. Pokoknya terkait dengan penyakit infeksi. Nah, kenapa sih podcast ini tuh sangat penting? Nah, karena teman-teman tahu nggak sih bahwa penyakit infeksi itu merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas sepanjang sejarah, dan tentunya sudah nggak asing lagi bahwa beberapa pandemi besar yang telah terjadi, misalnya wabah kolera, wabah TBC, kemudian ada influenza, dan yang terakhir ada wabah COVID, itu merupakan penyakit infeksi. Dan menurut perkiraan WHO, secara global ternyata ratusan juta kasus dari berbagai penyakit infeksi terjadi di dunia ini. Dan rumah sakit merupakan salah satu sumber infeksi terbesar di dunia kesehatan. Nah, inilah pentingnya kita memahami hal tersebut. Jadi kita bisa berperan dalam pencegahan penularan penyakit infeksi. Benar begitu Pak Muji dan Bu Eno? Ya, sangat betul sekali. Yes. Oke, nah seru banget kan? Makanya tonton terus podcast ini sampai selesai ya. Nah, untuk mengawali pembahasan tentang infeksi, mungkin kita kenalan dulu kali ya, apa sih definisi infeksi? Nah, jadi gimana Bu Eno? Apa sih sebenarnya infeksi itu? Infeksi ya, oke. Infeksi itu dari definisinya adalah adanya proses invasi atau masuknya mikroorganisme. Jadi ada proses mikroorganisme atau agent, namanya agent ya. Nah, ini masuk ke dalam tubuh. Nah, ini mengganggu sistem organ yang ada di dalam tubuh sehingga memerlukan penanganan yang lebih lanjut gitu. Dan kalau infeksi itu biasanya nanti untuk pengobatannya, untuk medisnya itu memerlukan terapi antibiotik seperti itu. Nah, nanti itu dari pemberian terapi antibiotik nanti ada tuh peran-peran perawatnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya kalau untuk dari segi PPI-nya. Oke. Jadi kalau pasien infeksius berarti pasien yang terkena infeksi begitu ya? Ya, jadi bukan saja dia terkena infeksi, tapi dia juga berpotensi menularkan infeksinya itu ke petugas kesehatan yang lain ya, atau ke pasien yang lain, ataupun ke lingkungan. Itu. Kalau Pak Muji gimana Pak? Mungkin menambahkan dari yang disampaikan Bu Retno ya. Jadi kalau infeksi tadi disampaikan Bu Retno, organisme itu masuk ke dalam tubuh pasien. Cuman kadang infeksi itu kadang tidak menimbulkan gejala gitu. Ada juga menimbulkan gejala, ada yang tidak. Jadi kita sebagai seorang perawat tetap harus waspada, kemudian kita memberikan edukasi yang baik terkait dengan bagaimana pencegahan ini. Makanya tadi sangat penting sekali ya Mbak Dian yang terkait dengan ini. Ya, jadi penyakit infeksi itu bisa bergejala dan tidak bergejala, dan itu kita harus waspadai begitu ya. Nah,
Kalau di rumah sakit sendiri apa saja sih jenis-jenis infeksi yang paling sering ditemui, Pak Muji mungkin? Ya, kalau dari saya kan banyak di kamar operasi ya. Kalau infeksi yang sering terjadi di kamar operasi, yang pertama itu adalah pasien pneumonia. Biasanya pasien pneumonia itu kita sering temukan, makanya kita di kamar operasi tidak pernah kita melepas masker dan kita selalu mendobel masker karena biar kita lebih safe gitu, karena kita tidak tahu. Kemudian yang kedua itu ILO, infeksi luka operasi, itu juga merupakan peran besar kita sebagai seorang perawat, Ibu ya. Jadi ILO itu kadang disebabkan bukan karena pasiennya tapi karena perilaku kita yang tidak baik. Kemudian infeksi saluran kemih, kemudian infeksi karena proses alat yang tidak bagus, itu juga bisa. Itu mungkin yang sering kita alami di. Oke. Mungkin ada tambahan dari Bu Ena? Boleh izin tambah ya. Oke. Jadi sebenarnya pada dasarnya yang namanya proses penyakit infeksi itu ada dua macam. Ada dua jenis. Jadi yang pertama memang pasien tersebut memang sudah terinfeksi. Lalu dia berobat ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Lalu yang kedua adalah memang dia pada saat datang dia belum terinfeksi atau belum dalam masa inkubasi. Nah, ini yang tanda kutip harus diwaspadai. Artinya ketika dia masuk rumah sakit dalam keadaan dia hanya sakit, misalnya sakit apa ya yang non infeksi itu ya, misalnya kira-kira Pak yang bedah misalnya ya, pasca bedah yang misalnya bukan apendik ya, kalau yang bersih itu apa biasanya? Lipom. Gitu. Ya, lipom ya seperti itu. Lalu dia ketika operasi lipom kan ada tindakan operasi. Nah, setelah 30 hari sampai dengan 90 kalau lipom tanpa implan ya. Setelah 30 hari ternyata dalam jangka waktu 30 hari itu ternyata dia ada infeksi. Nah, itu yang disebut dengan HAIS, Healthcare Associated Infection. Nah, itu yang diwaspadai. Yang itu yang harus dicegah, harus dikendalikan. Seperti itu baru satu. Jadi infeksi itu bisa memang karena dari pasien tersebut atau memang pasien tersebut sebenarnya waktu datang tidak dalam kondisi infeksi, tapi ketika pulang atau ketika dalam proses perawatan dia mengalami infeksi yang disebut dengan HAIS. Kalau dulu namanya infeksi nosokomial ya. Infeksi nosokomial. Kalau sekarang namanya HAIS, Healthcare Associated Infection. Oh iya, jadi terjangkitnya itu di rumah sakit. Iya, gitu kan. Kalau kita bilangnya bonus, bonus yang tidak diharapkan. Seperti itu. Kalau berdasarkan tingkat keparahannya sendiri seperti apa? Adakah tingkat keparahan dari penyakit infeksi itu sendiri? Tingkat keparahan tuh tergantung ini ya, jenis infeksinya ya. Jadi ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau berat tuh ya bisa sudah sepsis, sudah sistemik. Kalau ringan itu mungkin masih di area, biasanya dia baru lokal, hanya lokal saja. Berat mungkin dia sudah menyerang beberapa organ. Kalau yang sudah sedang, kalau yang berat itu dia sudah menyerang sistem organ, karena sistemik, mengikuti pembuluh darah ya, istilahnya peredaran pembuluh darah. Gitu. Kalau untuk penularannya gimana Pak Muji? Penularan dari infeksi itu sendiri? Kalau penularan kan tadi ada banyak ya, makanya contohnya kita tadi yang terkait dengan untuk pneumonia itu kan dia penularan bisa lewat airborne, lewat droplet. Kemudian ada juga lewat nanti kontak langsung, misalkan dia pasien dengan HIV/AIDS, kemudian misalkan kita tidak menggunakan APD dan terluka, kemudian kita menyentuh cairan pasien, itu juga salah satu bentuk dari transmisi atau bentuk dari penularan bakteri. Jadi sangat bermacam-macam ya untuk penularannya. Iya, jadi ada kalau dari kami ya, dari PPI itu sendiri bahwa transmisi atau cara penularan tuh dibagi 3. Dari kontak, droplet ya. Kontak itu langsung ya. Jadi dari tangan petugas bisa kontak langsung ya, atau kontak tidak langsung. Kalau kontak langsung misalnya antara petugas yang tidak melakukan kebersihan tangan misalnya gitu ya. Lalu dengan pasien, dari pasien satu ke pasien lain, petugas tidak melakukan kebersihan tangan. Itu melalui kontak namanya. Kontak langsung. Dan ada juga kontak yang tidak langsung, misalnya melalui alat kesehatan tadi seperti Pak Muji bilang. Ya, jadi ada perantaranya. Iya, alat kesehatan itu dilakukan pemrosesan yang tidak sesuai dengan standar. Seperti itu. Jadi dia akan menularkan. Nah, itu namanya kontak tidak langsung. Lalu yang kedua adalah droplet. Nah, droplet itu contohnya melalui batuk ya. Dia kurang dari 5 mikron ya. Nah, itu dia biasanya pada penyakit-penyakit pneumonia itu ya penularannya lewat droplet.
Nah, lalu yang ketiga nih yang paling tanda kutip yang paling kita waspadai yaitu melalui airborne. Karena nggak kelihatan, udah tertular ya. Karena nggak kelihatan. Nah itu yang harus diwaspadai, yang benar-benar kita harus karena nggak namanya droplet mungkin masih dia batuk masih clear, kita ngeliat percikannya masih ada. Ketika airborne kita nggak ngelihat. Ya ternyata memang, dan dia partikelnya lebih kecil, jadi dia bertahan di udara juga lebih lama. Jadi kalau petugas ya atau penata laksanaan pasien airborne itu tidak sesuai dengan standar, ya akan memudahkan untuk terjadinya kontaminasi ke lingkungan ataupun pasien lain ataupun petugas kesehatan. Sangat jelas ya. Selanjutnya untuk identifikasi awal nih pasien infeksius itu ada nggak sih penilaiannya? Ya pasti ya, kalau sebenarnya pasti ada. Jadi pasien mungkin kalau kita kondisi di garda terdepan ya, contohnya di poliklinik atau di IGD itu penilaian awal harus ada. Contohnya kita lihat dari riwayat pasiennya sendiri, dari identitas pasiennya, kemudian apakah dia ada demam, kemudian ada batuk, kemudian apakah nanti kan di awal itu kita tanyakan dulu terkait dengan screening awal. Screening awalnya tadi ada batuk, ada demam, kemudian dia perjalanan dari mana, dari luar kota yang sangat berisiko. Itu kan kalau dulu yang COVID gitu ya. Jadi dulu kan ada isolasi gitu ya. Jadi kalau pasien orang habis dari luar kota kan dia harus isoman dulu di situ di rumah, nggak boleh kemana-mana karena dia takutnya terinfeksi dari bakteri di luar itu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua juga terkait dengan proteksi kita sendiri ya Bu ya. Jadi kita sebagai garda terdepan tetap harus memakai APD. APD itu alat pelindung diri, yang paling utama itu yaitu masker. Karena kita tadi sampaikan Bu Eno, ada dengan droplet, ada dengan airborne itu yang kita tidak nampak. Ternyata pasien itu ada TB atau ada pneumonia. Jadi kita tetap harus pakai masker, kemudian menggunakan sarung tangan itu untuk antisipasi kita jika ada pasien yang penularan lewat kontak tadi ya, lewat cairan atau lain sebagainya. Jadi kita memang di awal tetap harus siap dengan APD yang bagus. Selain yang udah disebutkan Pak Muji, ada lagi nggak Bu Eno untuk identifikasi awal? Tadi sebagian udah disebutkan ya tadi paling tidak ya betul tadi asesmen ya, kita asesmen awal gitu ya. Lalu kita juga harus ada pengendalian lingkungan nanti ya gitu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa pasien tersebut adalah suspek itu berarti mungkin belum ditegakkan ya. Nah untuk menegakkannya itu dengan apa? Yaitu dengan pemeriksaan penunjang ya Pak ya. Jadi bisa radiologi ya untuk pneumonia misalnya ya. Atau untuk hasil darah laboratorium seperti itu harus dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa apakah pasien tersebut infeksi atau tidak. Setelah ditegak diagnosa tersebut, maka harus ada pengobatannya dan pengendaliannya seperti apa. Oke. Terus kalau untuk sistem triase itu ada nggak untuk prioritas pasien infeksi mana aja nih yang perlu penanganan segera gitu? Ada nggak? Kalau secara ya sama sebenarnya nggak ada bedanya. Kan kegawat daruratan dari pasiennya itu mungkin dia apakah akan mengancam nyawa atau tidak, itu yang diprioritaskan ya. Jadi kalau terjadi infeksi ya kita tahu tadi misalnya kita sudah suspek dia mengalami atau menderita ada infeksi, maka kita kayak di kelompok-kelompokan gitu, misalkan dia ada airborne disease infection, maka dia ditempatkan di ruang tersendiri yang terisolasi sehingga tidak menyebarkan ke pasien lain. Tapi untuk penanganan ya tetap sama sesuai dengan kekhawatiran dari pasien itu. Gitu. Terus tadi Bu Eno sempat menyinggung terkait penata laksanaan. Ya. Pasien infeksi itu seperti apa sih? Ya, penata laksanaannya itu sesuai dengan transmisinya. Ya, itu yang paling penting itu, tanda kutipnya itu. Jadi, kalau kita untuk mencegah dan pengendalian infeksi, ya itu harus ada kita punya namanya program yang namanya kewaspadaan isolasi, atau kalau dulu namanya universal precaution. Ya, gitu ya. Kalau kita sekarang disebutnya dengan kewaspadaan isolasi. Jadi kewaspadaan isolasi itu ada dua, ada standar, ada transmisi. Maksudnya standar apa? Jadi kita memperlakukan semua pasien itu sama, ya. Mau pasien tersebut infeksius, apalagi kalau kita udah di gerahat triat ya, garda di IGD di triase, ya. Itu harus kita benar-benar yang namanya melakukan screening ya, istilahnya gitu ya. Kita lakukan screening. Nah, kira-kira pasien tersebut infeksinya apa? Seperti itu ya, penularannya seperti apa ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Oke, sorry maaf. Yang pertama itu kan kita kewaspadaan isolasi. Nah, kewaspadaan isolasi itu adalah di mana kita memperlakukan semua pasien tersebut sama, tanpa membedakan apakah pasien tersebut infeksi atau tidak. Jadi misalnya seperti ini, kita mau pasang infus, ya, standarnya kita mau menggunakan APD-nya adalah sarung tangan, ya kan? Nah, mau pasien tersebut dia infeksi atau tidak, kita harus menggunakan sarung tangan. Itu salah satu contohnya. Kita membuang sampah misalnya gitu ya. Membuang sampah, kalau di rumah sakit itu ada beberapa limbah ya, beberapa macam limbah sampah atau sampah gitu. Nah, bagaimana kita memperlakukan atau manajemen limbahnya tersebut, apakah jenis sampah tersebut infeksius ya, ataupun domestik, ataupun jenisnya itu adalah termasuk sampah atau limbah benda tajam. Itu harus diklasifikasi, harus benar-benar. Nah, itu namanya kurang lebih itu yang namanya kewaspadaan isolasi. Ada 11 ya kurang lebih. Nah, yang kedua adalah melalui transmisi atau cara penularannya tadi ya. Nah, kalau melalui transmisi itu tadi sudah disinggung di depan bahwa kita harus memilah apakah pasien tersebut transmisinya melalui kontak, droplet, ataupun airborne. Droplet itu artinya percikan ya. Nah, kalau kontak sentuh, kalau airborne udara gitu. Nah, itu masing-masing ada penata laksanaannya. Dan ada selain penata laksananya itu, selain APD petugas, itu juga pengendalian lingkungan. Contohnya misalnya penempatan pasien. Kalau pasien dengan infeksi kontak ya, kontak misalnya apa ya, kalau kontak itu yang sekarang ini yang lagi nge-booming, Mpox. Ya, Mpox itu cukup dia dengan cara cohorting, tidak perlu tekanan negatif ruangannya. Boleh nggak dia berbarengan dengan pasien lain, asalkan yang namanya dia disebut dengan cohorting, asalkan dia jenis penyakitnya sama gitu. Tapi kalau nggak sama ya tetap harus dia sendiri. Itu namanya cohorting. Lalu APD daripada petugas. Kalau kontak tentunya harus menggunakan sarung tangan ya. Sarung tangan dan gaun, itu intinya kalau kontak. Ya. Kalau melalui droplet atau percikan, itu dia dikendalikannya untuk misalnya untuk penempatan tempat tidur, penempatan pasiennya itu juga tidak perlu dengan lingkungan dengan tata udara tekanan negatif. Cukup dia tekanan netral atau tekanan biasa, tidak perlu bertekanan untuk ruangannya, dan dia untuk APD petugasnya juga cukup menggunakan masker bedah. Jadi kalau masker bedah yang seperti masker medis yang biasa itu ya Pak ya. Lalu untuk penempatan pasiennya juga kalau bisa cohorting, maksudnya cohorting jenisnya juga sama dengan pasien yang lain, boleh seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah dengan transmisi airborne. Nah, ini yang agak istimewa nih kalau yang airborne gitu ya. Kalau airborne itu standarnya pasiennya itu harus lingkungannya itu harus tata udaranya harus menggunakan tekanan negatif. Maksudnya tekanan negatif di sini adalah bahwa udara yang ada di dalam ruangan ya, udara yang di dalam ruangan itu tidak bisa keluar. Jadi ketika kita masuk ke ruangan isolasi airborne atau tekanan negatif itu kita masuk, tapi udara yang dari luar itu akan ikut masuk ke dalam, itu namanya tekanan negatif gitu. Nah, itu tujuannya apa? Untuk melindungi petugas ataupun lingkungan yang ada di luar daripada kamar isolasi tersebut. Jadi semuanya ke kamar isolasi. Iya, itu namanya tekanan negatif. Jadi memang di situ itu pengendalian lingkungannya seperti itu. Boleh nggak cohorting kayak tadi? Boleh saja, asal yang penting penyakitnya sama. Kurang lebih seperti itu sih. Nanti untuk pengendalian tata udara ya tentunya nanti juga harus ya koordinasi ya, berkolaborasi dengan tim teknik ya, karena dia yang bisa mengetahui bagaimana sih dibuat ini tata udaranya itu dibikin tekanan negatif. Kalau untuk penata laksanaan keperawatan, intervensi keperawatan khusus itu ada nggak Pak? Untuk enggak, mungkin saya tak nambahin dulu yang punya Bu Eno ya, karena ini saya juga sangat concern di situ. Maksudnya banyak terkait dengan di kamar operasi gitu. Jadi di kamar operasi memang suatu unit khusus di mana tekanan itu sangat diperhatikan Bu. Tekanan, kemudian bagaimana sirkulasi udaranya. Jadi itu sangat penting sekali, karena jangan sampai kita sebagai seorang perawat yang 7 jam di situ misalkan, itu karena kita terlalu di situ, kemudian aliran udaranya tidak bagus atau tekanan udaranya nggak sesuai, maka kita akan terjangkit itu, dan kita nanti mungkin akan menularkan ke pasien lain atau menularkan ke keluarga kita. Jadi memang penting sekali sampaikan Bu Eno terkait dengan pengendalian lingkungan ya, terkait dengan
tata udara. Jadi kalau di kamar operasi sebenarnya secara umum itu tekanannya adalah positif. Ya, positif. Jadi untuk pasien-pasien umum itu adalah positif. Tapi untuk pasien yang airborne tadi kita buat tekanan jadi negatif. Maka penting sekali kita mengetahui saat di awal sebenarnya apakah pasien itu ada penyakit airborne yang atau enggak. Kalau ada berarti kita harus setting dulu tuh ke tekanan negatif. Jangan sampai kita operasi misalkan operasi kan nggak cuma 30 menit tapi kadang sampai 3 jam, 4 jam. Nah, kita tidak tahu pasien kalau misalnya dia menderita yang airborne, penyakit airborne, maka kita akan mengkontaminasi semuanya malah gitu. Jadi memang penting sekali Bu. Jadi screening awal itu sangat penting sekali ya. Betul. Screening awal tidak hanya dari pemeriksaan lab tadi juga penting sekali karena mungkin ada HIV, ada apa, kita kan juga tahu ini kewaspadaan kontak misalnya kita berarti harus pakai masker, pakai handscoon, kemudian pakai gaun, pakai celemek apa yang namanya apron gitu. Kalau misalnya apron berdarah banyak, nah itu juga bisa masuk ke dalam tubuh kita kalau kita tidak waspada. Itu sih kalau tambahkan dari Bu Eno. Terus untuk intervensi khusus atau apa ya, perawatan gitu loh, yang perawatan banget. Oh, kalau intervensi khusus sebenarnya nggak ada ya, karena kita tergantung tadi kontaknya itu, tergantung dari tadi cara penularannya, apakah dia dengan kontak, ataukah dia dengan airborne, ataukah dia dengan droplet. Jadi kita kalau misalkan kita tahu sudah dari awal misalkan dia dengan airborne, maka kita harus memakai masker yang tidak hanya masker bedah, tapi harus masker yang N95. Jadi dia bisa menyaring partikel yang kurang dari 0,05 mikron, sehingga kita tidak menghirup dari infeksi pada pasien itu. Kemudian kalau kontak ya kita pasti kalau di kamar operasi biasanya dulu kalau kita pasien ada HIV gitu ya, kita handscoon nggak cuma satu tapi sampai double. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah pori-pori pada handscoon itu dia bisa nembus nggak cairan itu. Jadi kita kadang double ya, pakai sepatu boot, pakai kacamata, pakai tukul, face shield, itu sangat perlu sekali. Ya itu mungkin kalau yang terkait dengan tindakan perawat khusus ya nggak ada ya, cuman kita ya itu untuk yang ke kita sendiri seperti itu. Kemudian untuk yang ke pasien sendiri kita juga edukasi bagaimana kalau misalkan dia ada infeksi terkait dengan airborne, maka dia harus pakai masker selama di kamar operasi. Jadi dia tidak boleh melepas masker karena jangan sampai mungkin dia menyebarkan karena saat operasi itu. Sangat jelas sekali nih. Boleh saya nambahkan? Oh boleh sekali. Oke ya, jadi betul sekali tadi yang dikatakan oleh Pak Muji ya. Nah, ada sedikit tambahan di sini bahwa kita sebagai seorang perawat harus ikut berpartisipasi atau ikut berkolaborasi dengan dokter dalam hal pemberian terapi antibiotik yang rasional ya itu ya. Jadi caranya apa nih ya? Jadi kita itu karena kan yang namanya penyakit infeksi itu kan memang obatnya ya antimikroba atau antivirus seperti itu kan ya untuk infeksi ya. Nah, bagaimana tugas atau peran perawat di sini ya? Peran perawat di sini adalah dia ikut serta dalam program pengendalian dan PPRA, program pengendalian resistensi antibiotik. Ya, itu yang ditakutkan. Jadi yang namanya kita dalam memberikan sedikit ya gambarannya dalam pemberian terapi antibiotik itu ada beberapa macam. Ada yang namanya profilaksis. Yang namanya profilaksis itu di operasi ada ya. Jadi pada saat kita jenis operasinya tergantung ya Pak ya. Kalau jenis operasinya itu bersih tercemar ya yang dia pakai antibiotik ya. Profilaksis sampai dengan kotor ya. Itu dia harus pakai profilaksis. Profilaksis. Jadi yang namanya profilaksis itu dia baru hanya sekali pemberian antibiotiknya pada saat rata-rata pada saat pre-operasi. Itu. Terus yang kedua adalah pemberian antibiotik secara empiris. Empiris itu maksudnya apa? Jadi pada saat pasien datang dia tersuspek misalnya suspek infeksi. Dilihat dulu peta kumannya di rumah sakit tersebut ya. Peta kumannya itu maksudnya peta kuman di sini adalah bagaimana gambaran kuman yang ada di rumah sakit tersebut. Itu jadi kita nggak sembarangan. Nah ini bekerja sama juga dengan tim PPRA ya. Jadi itu tadi itu ya. Jadi dokter itu biasanya memberikan terapi antibiotik empiris dulu sebelum nanti memberikan terapi antibiotik definitif. Nah tugas perawat di sini adalah dia memberikan dia akan merekomendasikan atau tergantung juga kebijakan dari rumah sakit ya. Ada yang dalam mengambil sampel untuk kultur. Ya, kultur ya, pengambilan sampel kultur, mau dia kultur darah, kultur sputum, kultur urin, ya, atau kultur luka. Nah, itu sebelum
diberikan antibiotik gitu. Nah, setelah ada pemberian kultur diambil, baru diberikan antibiotik yang namanya empiris. Jadi apa gambaran kuman yang ada di rumah sakit tersebut apa yang masih sensitif ya, gitu. Nah, setelah beberapa kan hasil kultur tuh nggak cukup sehari 2 hari, ya. 5 hari itu paling cepat. Nah, tugas perawat di sini mengingatkan di bagian ini lab, udah 5 hari seharusnya sudah ada hasil nih. Ya, jangan sampai ketika keluar hasil ternyata hasilnya empiris itu dari hasil antibiotik empiris itu ternyata dia resisten atau kebal ya. Nanti itu tetap diberikan. Nah, kalau sudah ada definitif, kalau sudah ada hasil kultur, nah baru diberikan terapi antibiotik yang namanya definitif. Definitif itu jadi sesuai dengan pola kuman yang ada. Oh, kumannya yang dia patogennya adalah ini yang menyebabkan dia infeksi. Nah, itu baru namanya langsung diberikan terapi antibiotik yang namanya definitif seperti itu. Nah, itu peran perawat di situ kurang lebih. Jadi ya. Profilaksis, empiris sama definitif. Iya, biasa sekali. Selanjutnya nih, kalau pengawasan terhadap respon pengobatan itu seperti apa? Pengawasannya ada nggak pengobatan tertentu gitu? Pengawasan terhadap respon pengobatan tadi itu biasanya pada pasien-pasien yang menggunakan antibiotik tadi ya. Jadi antibiotik itu kadang kan kita dalam mengkonsumsi antibiotik kita harus habis sesuai dengan dosisnya. Jangan sampai kita merasa sudah sembuh, kemudian kita sudahlah ini sudah sembuh, tapi kita pastikan bahwa obat itu benar-benar habis, karena jangan sampai kuman itu menjadi resisten karena dia sudah terkontak dengan antibiotik, tapi dia tidak sampai mati, hanya dia dorman atau hanya dia pingsan saja gitu, kemudian dia hidup lagi gitu. Jadi itu akan menjadi resisten ke kumannya, sehingga kita sebagai pengawas minum obat itu sangat penting sekali untuk kita sampaikan, terutama kepada keluarga pasien. Jadi mungkin untuk pasien yang pengobatan lama ya Bu ya, kayak TB gitu dia butuh berapa lama, misalnya 3 bulan, dan dia harus setiap hari harus minum. Jadi peran sebagai pengawas minum obat sangat penting sekali. Kemudian sedikit menambahkan tadi punya Bu Eno, karena profilaksis itu kadang masih banyak mispersepsi antara kita pun sebagai seorang perawat pun masih kadang mispersepsi. Jadi tidak semua pasien itu diberikan profilaksis ya. Jadi pada pasien-pasien tertentu, misalkan pasien yang bersih, dia tidak ada infeksi, kemudian dia operasinya sedikit, nggak lama, maka kita tidak perlu menggunakan antibiotik profilaksis. Kemudian untuk kultur tadi ya, kita kultur itu hanya untuk menjust bahwa kuman ini sebenarnya sensitif obat yang mana, antibiotik yang mana, sehingga kita nanti dalam pengobatan benar-benar tidak ditembak semua, tapi kita sesuai dengan dia kumannya kumannya apa, itu yang kita matikan, itu biar tidak ada resistensi obat. Terus ada nggak sih respon pasien yang perlu kita waspadai gitu, kayak yang berbahaya setelah dikasih obat, setelah diberikan obat? Responnya ya biasanya secara umum ya, mungkin secara sistemik ya, kekhawatiran misalnya dia ada sesak nafas, kemudian ada gatal-gatal, kemerahan, alergi biasanya yang paling sering. Kemudian mungkin saat pemberian antibiotik itu mungkin kita ada cek dulu secara bertahap atau dengan drip, itu lebih aman gitu daripada kita langsung tembak tapi ternyata dia alergi, gitu akan berbahaya. Kadang dia sampai bisa menyebabkan gangguan nafas, jadi dia ada karena udem laring, akhirnya dia harus diintubasi. Itu pernah di kamar rawat, dia dengan berikan antibiotik profilaksis tapi ternyata dia malah udem laring kemudian sampai bengkak semua gitu. Jadi kita memang harus benar-benar cermat kepada walaupun itu sebenarnya tugas dari dokter, tapi kita sebagai seorang perawat harus waspada dan kita harus mengamati kalau pasien diberikan obat antibiotik, kita harus benar-benar pahami. Selanjutnya, kalau protokol isolasi yang diterapkan di rumah sakit untuk pasien infeksius itu seperti apa? Tadi ya sebenarnya udah dijelaskan di depan, itu kita menerapkan yang namanya kewaspadaan isolasi. Gitu ya. Jadi kewaspadaan isolasi tadi sudah dijelaskan ya. Ada standar, ada yang berdasarkan transmisi. Itu saja intinya di situ. Ya. Jadi kalau kita sudah menjalankan itu protokol isolasi, itu sebenarnya tidak harus pasien dengan isolasi, semua pasien juga diperlakukan seperti itu. Apa dia ininya? Apa namanya jenis penyakitnya apa? Infeksi, non infeksi? Kalau dia bukan non infeksi, tentunya kita melaksanakan kewaspadaan isolasi yang berdasarkan dengan standar. Ya, standar ini contohnya misalnya nih hand hygiene atau cuci tangan ya. Nah itu penting itu mudah, tapi banyak yang menganggap itu sepele. Jadi harus ada polisinya. Ya, polisinya itu namanya IPCN. Gitu ya. Gitu ya. Mudah, ringan dan murah, tapi susah untuk dilaksanakan. Seperti tadi
dia berpotensi untuk menularkan secara kontak. Itu yang namanya kalau kita apa sih pentingnya hand hygiene seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah APD. Nah, itu tadi sebenarnya udah dijelaskan ya. APD itu apa ya? APD itu adalah apa namanya alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas pada saat melakukan perawatan kepada pasien. Ya, seperti itu. Nah, APD itu bisa bisa pada petugas, juga bisa pada pasien tadi seperti yang tadi Pak Muji bilang, kalau pasien dengan infeksi airborne misalnya TB, itu pasiennya diberikan masker. Tapi jangan masker N95 ya, Pak ya. Maskernya masker bedah aja. Kalau yang masker N95 itu cukup untuk tenaga kesehatannya saja, seperti itu. Ya, lalu manajemen limbah, ya tadi bagaimana cara pengaturan limbah, membuang limbah. Jadi kalau di rumah sakit itu ada beberapa limbah ya, ada yang namanya limbah infeksius tadi ya, limbah domestik, limbah benda tajam, ya seperti itu. Nah, itu harus dipilah-pilah seperti itu ya. Jangan sampai, nah terutama limbah benda tajam. Nah, kalau limbah benda tajam itu berarti nanti ada bagaimana penanganan atau penanganan atau melakukan praktek menyuntik yang aman. Ya, praktek menyuntik yang aman di mana kita pada saat membuang limbah pun misalnya jarum itu tidak boleh dipakai untuk berkali-kali. Ya. Ini rata-rata kasusnya adalah needle stick injury. Jadi maksudnya needle stick injury itu adalah dia terkena benda tajam ataupun misalnya jarum suntik bekas pasien. Jadi misalnya rata-rata insulin ya. Rata-rata pemberian terapi insulin ya, habis disuntik ya. Lalu dia itu dilakukan recapping. Recapping itu maksudnya dimasukkan kembali ke jarum, tutup dan jarum, namanya recapping. Nah, boleh nggak sih recapping? Recapping sih boleh-boleh aja, tapi biasanya recapping itu dilakukan pada saat kita melakukan dispensing atau melakukan pencampuran obat. Tapi kalau pada saat kita melakukan penyuntikan itu langsung dibuang. Jadi jarum ditutup lagi? Enggak, apalagi jarum insulin. Jarum insulin sangat kecil. Ya, nerve of pen kayak gitu-gitulah jarum insulin dan insulin pen itu jarumnya sangat kecil tuh. Bila mana pasien terinfeksi, dia belum terdeteksi dia ada misalnya ada infeksi HIV, nah itu yang ditakutkan, atau hepatitis B yang melalui darah, nah itu yang ditakutkan untuk terjadinya cross infeksi atau penularan infeksi. Itu banyak sih ya, dekontaminasi itu maksudnya pemrosesan alat, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Berarti itu yang disebutkan Bu Enot itu merupakan juga salah satu beberapa langkah-langkah pencegahan penularan infeksi ya. Terus dari Pak Muji apakah ada tambahan, Pak? Ya, terkait tadi ya, needle stick injury di kamar operasi sangat sering sekali. Tidak hanya needle stick injury, tapi kadang kita benda tajam lain. Iya, karena di kamar operasi ada mes gitu. Ya, itu kalau banyak ya, Pak ya. Iya, banyak sekali, dan kita kadang kesadaran kita ya, kita misalnya udah kena jarum, tapi kita tidak melapor. Nah, itu yang yang salahnya di situ. Jadi harus kita kalau misalnya terkena jarum, kita harus lapor ke PPI, kemudian kita melaporkan melewat kepala instalasi, kemudian nanti kita tangani dulu dan juga diberikan obat ya untuk profilaksisnya itu, sehingga kita tidak terkena gitu. Kemudian kita juga sebagai seorang perawat mungkin atau petugas kesehatan, kita juga harus mempunyai barrier sendiri ya, tadi terkait dengan obat-obat kayak vaksin ya, jadi harus vaksin. Jadi hepatitis B kita harus vaksin, kita lihat titernya, tidak hanya kita sekali suntik udah, tapi kita juga secara berkala kita lihat titer kita berapa. Kalau kita titer udah rendah, kita harus vaksin lagi. Kita harus aware terhadap diri sendiri, jangan sampai kita menolong orang tapi malah kita yang terkena sakitnya gitu, jadi korbannya lebih ke situ. Itu yang namanya kita biasanya dilakukan medical check up ya Pak ya. Makanya kenapa kalau petugas kesehatan tuh rumah sakit wajib melakukan medical check up kepada seluruh petugas kesehatan. Jadi salah satunya adalah kalau yang bertugas di area yang beresiko seperti kamar bedah ya, ruang-ruang isolasi, pokoknya semua petugas kesehatan yang berisiko di ruangan yang infeksi itu wajib dilakukan pemeriksaan untuk anti HBs ya. Anti HBs, nanti bila mana titernya HBs, anti HBS. Bila mana titernya itu tadi benar kata Pak Muji, kurang dari, kalau yang terbaru kurang dari 10 Pak, bukan 0 ya, kurang dari 10 aja sudah harus dilakukan vaksin ya, booster vaksin hepatitis B itu selama 3 kali. Ya, selama 3 kali petugas kesehatan. Ya memang benar harus aware. Itu kita harus aware ya terhadap diri sendiri, jangan sampai kita menolong orang tapi kita sendiri juga yang tertular dari pasien gitu. Terus tadi Bu Eno sempat menyinggung terkait
infeksi nosokomial yang sekarang itu jadi HAIS ya, berubah nama. Nah itu bagaimana sih menanganinya? Apakah sama dengan yang tadi disebutkan oleh? Oke, ya. Jadi itulah mengapa ada PPI di rumah sakit. Itu jawabannya sebenarnya situ ya. Apa sih? Nah itu PPI ngapain? PPI tentunya ada di rumah sakit, tentunya ada punya program dong. Ya, nah programnya itu ada 5 besar program PPI itu ada 5 ya. Yang pertama tadi kewaspadaan isolasi. Kita harus melaksanakan yang namanya kewaspadaan isolasi. Yang kedua adalah surveillance. Nah, surveillance itu adalah kita melakukan pencatatan terhadap pasien-pasien yang dilakukan tindakan operasi, pasien-pasien yang terpasang alat-alat itu dicatat dan dilakukan pencatatan dari mulai pemasangan alatnya sampai dengan apakah ada suspek atau suspek infeksi akibat dari pemasangan alat tersebut atau akibat dari tindakan operasi tersebut. Itu harus dicatat, namanya surveillance, lalu dilaporkan, lalu dilakukan rencana tindak lanjut, dilakukan terus dilakukan monitoring evaluasi, itu surveillance ya. Lalu yang ketiga adalah pencegahan infeksi dengan melaksanakan bundles, namanya bundles HAIS. Bundles HAIS. Oh ya, sorry. Kalau yang namanya surveillance itu juga jadi surveillance HAIS juga ya. Nah, HAIS itu jadi ada, jadi sebagian udah disebut sama Pak Muji ya. Ada yang namanya VAP, Ventilator Associated Infection. Ya, jadi VAP itu maksudnya adalah infeksi pneumonia yang disebabkan oleh akibat dari pemasangan alat bantu napas atau ventilator. Itu yang pertama. Yang kedua adalah IADP ya, kita menyebutnya IADP atau IAD, infeksi aliran darah. Ya, infeksi aliran darah itu ada primer, ada perifer. Kalau perifer itu biasanya akibat pemasangan infus. Kalau primer itu dia ada pada saat pemasangan CVP CVC itu biasanya pasien-pasien ICU. CVC, Central Venous Catheter. Ya. Yang dipasang di di situ ya. Lalu yang selanjutnya adalah infeksi infeksi saluran kemih tapi akibat dari pemasangan kateter. Nah, itu juga itu termasuk HAIS juga ya. Lalu IDO atau ILO tadi ya, IDO, infeksi luka operasi atau infeksi daerah operasi atau SSI. Ya, SSI itu bahasa kerennya katanya site infection ya. Ya, seperti itu ya. Jadi HAIS itu nah itu kan ada beberapa tuh yang akibat dari pemasangan alat. Ya kan? Ada pemasangan alat. Makanya kenapa dilakukan surveillance, ada dilakukan pencatatan. Ya. Dokumentasi. Iya, pencatatan bahwa pasien tersebut dipasang infus. Dipasang infus misalnya hari pertama, ya, hari kedua, hari ketiga itu harus dicatat gitunya ya. Pada saat kapan nih ternyata ada tanda-tanda infeksi. Nah, bagaimana kalau dia timbul tanda-tanda infeksi? Nah, itu tidak langsung serta-merta langsung kita mendiagnosa bahwa itu adalah HAIS, tidak. Jadi HAIS itu adalah suatu diagnosa yang sangat berat untuk digongkan. Ditegakkan. Jadi kadang ini untuk dia. Iya, apalagi kalau IDO ya. Itu IDO atau infeksi daerah operasi. Ketika kita ada suspek IDO itu rapatnya harus panjang karena yang gongnya yang menentukan bahwa pasien tersebut kena IDO atau tidak itu adalah dokter operatornya. Gitu. Jadi kalau operatornya tetap berkekeh tidak, ya sudah. Nggak tegak gitu. Iya gitu. Tapi kita hanya bisa mengatakan bahwa itu IDO bisa ditegakkan dengan yang namanya pemeriksaan kultur ya Pak, kultur luka. Untuk memastikan bahwa pasien tersebut IDO atau bukan. Itu. Selain dengan tanda dan gejala. Itu tadi surveillance. Yang ketiga tadi bundles ya. Bundles itu sekumpulan tindakan ya yang dilakukan oleh pasien, yang dilakukan oleh petugas kesehatan ke pasien ya. Itu bisa oleh dokter operator, bisa dilakukan oleh perawat atau petugas kesehatan lain ya, yang tujuannya adalah untuk pencegahan dan pengendalian infeksi, untuk mencegah HAIS seperti itu ya. Nah, itu ada toolsnya juga tuh. Nah, gitu. Lalu selanjutnya yang keempat ya tadi, yang keempat PPRA, dia menggunakan antibiotik yang bijak. Ya, penggunaan antibiotik yang bijak. Jadi kita bekerja sama dengan tim PPRA. Ya, PPRA itu program pengendalian resistensi antibiotik. Ya, itu bekerja sama itu ya tadi ya sudah dibahas sebelumnya. Lalu selanjutnya ya ini yang paling penting adalah edukasi, pendidikan dan edukasi. Nah, itu semua itu 5 program besar daripada PPI. Jadi kalau itu dilaksanakan oleh semua orang, semua masyarakat yang ada di rumah sakit, insya Allah tidak terjadi HAIS.
Sebenarnya anggota tim PPI itu siapa saja sih? Ya jadi gini, di PMK 27 tahun 2017 itu mengatakan bahwa kalau yang namanya tergantung tipe rumah sakitnya ya. Jadi kalau rumah sakitnya tipe B ke atas itu bentuknya adalah komite. Nah kalau dia rumah sakit C ke bawah itu bentuknya adalah cukup tim. Ya, kalau komite tentunya dia lebih luas ya Pak ya ininya ya. Ada ketua, ada sekretaris ya, ada perwakilan profesi betul ya, IPCO namanya, ada IPCD, IPCN. Ada IPCLN atau link. Link itu jadi dia ya kaki tangannya daripada IPCN itu sendiri, atau yang IPCO jadi officer itu bukan di area perawatan tapi dia di area misalnya di daerah-daerah di rumah sakit yang berisiko, misalnya di daerah laundry, gizi itu ada IPCO-nya. Seperti itu. Terus setelah PPI itu programnya apa aja? Tadi semua tadi kira-kira 5 tadi ya. Terus tadi Bu Eno sempat menyinggung terkait pentingnya edukasi. Ya. Nah, gimana sih strategi edukasi? Mungkin Pak Muji dulu. Baik, terima kasih ya. Tadi Bu Eno sebenarnya sudah sedikit men-spill ya terkait dengan edukasi itu. Jadi edukasi itu tidak hanya dilakukan kepada pasien, tapi juga terutama pada keluarga pasien, karena keluarga pasien itu yang sering berinteraksi dengan pasien itu sendiri. Kemudian kepada petugas juga, kadang-kadang yaitu karena kenapa harus ada PPI atau IPCN dan IPCLN, karena kadang kita itu merasa udah biasa jadi udahlah, tapi karena ada PPI kita dimarahi, jadi kita lebih waspada lagi gitu, jadi kita takutnya tidak hanya pada hukuman tapi juga sama PPI juga takut karena rata-rata orang PPI galak-galak Bu. saya merasakan sendiri jadi kadang terutama di kamar operasi Bu, jadi kamar operasi itu benar PPI di kamar operasi sangat strict sekali ya. Jadi bagaimana terkait dengan manajemen laundry tadi, jadi ada misalnya linen-linen yang infeksius dan tidak infeksius itu benar-benar kita tandai, jangan sampai nanti linen yang infeksius itu menyebar ke linen yang lain sehingga itu menyebabkan kumpulan dari kotoran semua, kontaminasi semua ya. Kemudian benda tajam itu juga penting. Kemudian edukasi yang lain itu kepada pasien yang terinfeksi yang berisiko sekali, misalnya pada airborne atau droplet, itu yang benar-benar kita harus edukasi betul. Jangan sampai karena pasien itu merasa sudah sembuh atau sudah baik-baik saja, kemudian dia berinteraksi dengan biasa saja tanpa ada pengawasan atau ada penggunaan APD yang baik. Gitu. Bu Eno mau menambahkan mungkin? Banyak udah ya. Kurang lebih seperti itu ya. Terus ini terkait pelatihan untuk petugas kesehatan di rumah sakit untuk pengendalian infeksi, apakah ada pelatihan khususnya? Ada. Mungkin bisa diceritakan? Ya, jadi memang kita punya program ya. Jadi ya tadi disebutkan adalah pendidikan dan edukasi. Di KARS juga disebutkan ya bahwa setiap di elemen PPI itu disebutkan bahwa setiap petugas kesehatan atau setiap petugas kesehatan wajib untuk dilakukan pelatihan PPI. Nah, itu bagaimana strateginya, satu rumah sakit loh penduduknya gitu. Gimana strateginya? Jadi kita punya yang namanya kan kita punya schedule, punya jadwal. Nah, itu kita range dari yang mana dulu, yang istilahnya yang paling urgent dulu. Ya misalnya pertama di perawat, yang di garda depan biasanya rata-rata perawat, lalu dokter. Ya, lalu misalnya nakes lain, lalu misalnya jangan melupakan tim-tim dari, kalau kita sebutnya outsourcing ya, misalnya nih cleaning service, ya, petugas laundry. Kalau saya di rumah sakit saya tuh kebetulan petugas laundry juga outsourcing gitu. Petugas CSSD mungkin bosnya bukan outsourcing, tapi anak-anak buahnya adalah outsourcing. Itu harus dilakukan pelatihan. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya tentu lain. Kita harus membedakan pelatihan PPI untuk nakes, untuk perawat, untuk dokter, untuk nakes lain, atau untuk yang benar-benar bukan umum. Untuk umum, untuk awam. Ya. Nah, itu harus di range dalam setahun itu. Kita kan makanya membuat program kerja di awal. Jadi kita range mana yang dilakukan pelatihan. Nah, untuk dokter ya itu agak susah. Terus terang ya, tapi kita punya strategi. Dokter itu kan udah pinter ya. Dokter rata-rata udah pinter lah ya istilahnya gitu. Jadi kami melakukan pendidikan dan edukasi, berhubung kalau dokter tuh waktunya sangat susah, itu kami melakukan strategi dengan melakukan edukasi melalui e-learning.
Oke. Ya, jadi e-learning itu jadi kita kayak gini, kita membuat video gitu ya, membuat video tentang apa namanya, kita kasih apa namanya PPT-nya, kita buat bagaimana itu kita pada saat kita mengajar. Nah, dia silakan kita share ke peserta apa namanya peserta pelatihan. Nah, nanti sebelumnya ada pretest ya, dia diberi waktu untuk belajar, lalu lalu dilakukan apa namanya post test. Nah, juga ada namanya bukan uji kompetensi ya, terlalu ini ya wawancara lah ya, wawancara seperti itu gitu. Nah, baru nanti, nah itu karena saking susahnya, kalau dokter memang sangat sibuk ya, jadi memang sangat susah kita melakukan pelatihan untuk dokter. Jadi itu spesialisnya, dan dia memang punya kelebihan, dia gampang menerima gitu. Jadi, nah kalau untuk yang lain mungkin kita ya langsung lecture gitu ya, langsung tatap muka seperti itu. Tapi kalau dokter kita ngambil strateginya seperti itu Pak. Jadi ada e-learning, kita menggunakan metodenya. Kalau dari Pak Muji sendiri gimana, ada tambahan? Menambahkan tadi terkait dengan edukasi ya. Jadi memang tadi ya, dokter itu tidak bisa diatur ya sebenarnya. Kita mungkin susah diatur, tapi dokter tidak bisa diatur. Jadi secara PD. Jadi makanya ada pendekatan khusus kepada dokter tadi, mungkin dengan e-learning tadi. Kemudian kalau di RSA itu kita ada semacam pit stop Bu. Jadi kita memang setiap tahun itu ada pit stop di mana nanti terutama 5 dasar itu ya, terkait dengan PPI, APAR, itu semua di mandatari kalau dipakai. Jadi tiap tahun pasti ada pit stop di mana nanti kalau dia belum ikut, maka dia akan ada punishment gitu. Mungkin penurunan remun atau apa. Jadi itu salah satu untuk mengikat bahwa semua staff itu harus ikut itu. Kemudian dan juga kita yang sering itu adalah kelupaan itu adalah kepada peserta didik. Ya, betul. Nah, peserta didik itu kan silih berganti gitu. Kadang-kadang kita udah merasa, oh kemarin udah ngajarin tapi kok ternyata datang lagi gitu. Jadi peserta didik juga kadang bisa menyebabkan dia penularan di situ. Karena peserta didik mungkin dari segi knowledge-nya belum terlalu paham. Kemudian dari bagaimana cara dia mengetahui, oh pasien ini infeksi atau enggak juga nggak tahu. Karena dia kan tidak bisa membaca EHR gitu ya, rekam medisnya. Jadi dia hanya datang, kemudian dia malah menginfeksi pasien-pasien lain. Kemudian dia skillnya belum bisa. Nah, makanya kita untuk peserta didik itu wajib kita adakan edukasi, baik nanti di ranah akademik ataupun di ruangan kita. Misalkan kalau di kamar operasi itu pasien tetap dilakukan edukasi itu, peserta didik edukasi bagaimana menggunakan APD yang bagus, bagaimana ketemu dengan pasien, kontaknya bagaimana, itu yang harus diajarkan betul. Itu untuk yang kadang kita kelupaan. Kemudian untuk perawat kita sebenarnya yaitu dengan kita diingatkan oleh PPI atau setiap tahun ada event itu, paling nggak kita nanti akan lebih aware gitu ya. Kadang-kadang kalau udah lama kita ya turun lagi. Kayak contohnya pas COVID itu ya Bu ya. Kalau pas COVID pengalaman saya itu ya, pas COVID itu benar-benar kita kayak overprotecting gitu. Kita menggunakan baju operasi, kemudian pakai apa Bu yang baju putih Bu? Hazmat itu, kemudian pakai kacamata, pakai kuku, wah, pokoknya kita operasi 4 jam tuh keringatnya sampai bercucuran. Itu yang mungkin ya karena kita terlalu takut ya sebenarnya kan. Tadi sampaikan Bu Ena, harusnya kita sesuai dengan transmisinya. Misalnya dia dengan airborne ya sudah dengan airborne, tidak harus dengan semuanya tertutup rapat seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk kontrol lingkungan, misalnya ventilasi, pengendalian limbah, itu seperti apa untuk mencegah dan mengendalikan infeksi? Ya, tadi udah di depan juga sudah di sebagian sudah untuk pengendalian lingkungan itu tentunya kita berdasarkan transmisi ya, dan jenis dia apa berdasarkan transmisi itu yang pertama ya. Jadi ketika dia ada di dia transmisinya adalah memerlukan tekanan negatif karena dia infeksinya adalah airborne, artinya bahwa pengendalian lingkungan tersebut di ruangan tempat dia dirawat, tentunya kan di ruangan isolasi. Nah, isolasinya bentuknya adalah isolasi airborne. Ya, airborne maksudnya di sini adalah artinya bahwa dia harus menggunakan tekanan negatif. Nah, bagaimana kita caranya supaya ruangan tersebut bisa menjadi tekanan negatif? Nah, itu gunanya kita berkolaborasi dengan tim teknik ya, terutama tim teknik, karena dia yang bisa membuat ruangan tersebut menjadi tekanan negatif. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Muji mengenai tekanan positif. Itu jangan dilupakan. Jadi pasien-pasien selain dari pasien di OK yang menggunakan tekanan positif, itu juga harus juga pada pasien-pasien dengan imunokompromis. Di mana sih pasien-pasien imunokompromis? Biasanya itu pasien-pasien HIV yang dirawat di ICU. Ya.
itu harus menggunakan tekanan positif. Idealnya menggunakan tekanan positif. Karena kenapa? Ya, jadi kalau tadi negatif itu kan udara yang dari luar akan masuk ke dalam, tapi yang dari dalam ruangan tempat pasien tersebut dirawat tidak bisa keluar. Itu tekanan negatif. Kalau tekanan positif, justru yang di ruangan tersebut dia keluar ke area koridor atau luar ruangan. Nah, tujuannya adalah udara yang dari luar itu kayak kasus-kasus operasi, ya pasien dia operasi, dia tidak bisa masuk ke dalam, di lock. Gitu. Jadi pada saat membuka pintu itu ketahuan banget kalau tekanan positif tuh pas buka dia langsung gitu ya. Bisa gitu. Kalau tekanan negatif kitanya kayak kedorong gitu ya gitu. Jadi tadi selain dari pasien operasi juga pasien yang dilakukan tindakan operasi juga pada pasien-pasien dengan terutama yang pasien-pasien di ICU dengan imunokompromis, rata-rata pasien HIV. Jadi yang bagus idealnya adalah ICU juga menyediakan tekanan positif. Seperti itu. Baik, kemudian sebelum saya akhiri podcast ini, adakah closing statement yang ingin disampaikan agar masyarakat awam lebih aware, lebih berpartisipasi untuk ikut serta dalam pencegahan dan pengendalian infeksi? Dari Pak Muji dulu mungkin. Ya, terima kasih Bu Dian. Memang masalah infeksi itu tidak akan berhenti ya, tetap berlanjut dari awal. Nah, jadi komitmen kita sebagai petugas kesehatan harus aware, harus bagaimana cara kita mengedukasi kepada pasien, kepada keluarga pasien, sangat penting sekali karena jangan sampai karena kesalahan kita menjadi penyebab penyakit buat orang lain. Jadi kita harus benar-benar aware dan kita harus selalu memberikan edukasi tanpa jemu-jemu ya Bu ya, terutama PPI itu yang mungkin harus benar-benar strict. Kalau kita juga benar-benar harus aware gitu ya terkait dengan ini. Jadi intinya adalah terkait dengan komitmen kita bagaimana cara untuk mengurangi penularan infeksi dengan tadi transmisinya bagaimana kita sesuaikan dengan kondisi yang mungkin itu kalau dari saya. Kalau dari Bu Eno? Ya, bahwa program PPI itu atau pencegahan dan pengendalian infeksi itu bukan hanya milik IPCN atau tim PPI atau komite PPI. Jadi bahwa program PPI itu adalah milik masyarakat yang ada di rumah sakit. Intinya situ, pada saat kita semua melaksanakan yang namanya program PPI, insya Allah untuk kejadian HAIS tadi infeksi yang disebabkan oleh pelayanan kesehatan itu tidak akan terjadi. Dan selain itu juga akan menjaga mutu daripada rumah sakit, ya intinya disitulah kalau misalnya sudah terjadi HAIS berarti mutu rumah sakit itu turun lah, ya kurang lebih seperti itu. Belum nanti tuntutan hukum. Kalau pasiennya ngerti, keluarganya mengerti, kenapa saya tadi waktu masuk tidak ada infeksi, kenapa pas pulang kok saya dapat bonus, seperti itu. Sekarang kan udah zamannya tuntutan hukum, itu harus diwaspadai, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Baik, jadi pada hari ini kita sudah banyak sekali berbincang mengenai infeksi, pencegahan infeksi, pengendalian infeksi, penata laksanaan infeksi. Nah, sudah banyak sekali ya. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Eno dan Pak Muji atas waktunya karena sudah meluangkan waktu untuk sharing di podcast Nursing Talk Series 4. Serta terima kasih juga untuk segenap kru dari HMPK UGM. Saya mohon maaf apabila dalam memandu podcast ini ada kesalahan ataupun banyak kekurangan. Maklum masih newbie. Oke. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih. Ke Jakarta beli permata. Cakep. Bersama-sama naik kereta. Cakep. Ayo sahabat, ikut berperan serta jaga infeksi, tanggung jawab kita. Asik. Ada lagi satu lagi. Ada berapa? Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yes. Jangan lupa subscribe YouTube channel HMPK UGM untuk informasi bermanfaat lainnya serta like, comment, and share video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.